Ini. Yuk, Mbak, yuk gini. Mbak, gini. Gini. Ini. Ini. Yuk. Ini. Woo. Oke, langsung mulai saja ya. Ya, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody. Masih semangat? Sudah ngantuk? Belum ngantuk. Semangat, Bu. Semangat. Semangat ini, semangat. Oke, nah di pertemuan ini kita akan melanjutkan materi ya. Kemarin kita sudah bahas tentang kata benda, kata ganti, terus sama kata sandang. Nah, kita akan lanjutkan ke materi adjective. Kita hari ini akan membahas tentang adjective sama preposition. Nah, adjective itu kalau bisa disebut juga kata sifat ya. Nah, jadi kata sifat. Intinya adalah untuk memberi sifat. Nah, kira-kira memberi sifat pada kata apa sih? Nah, adjective itu lebih ke memodifikasi kata benda. Jadi adjective itu kaitan sama kata benda. Nah, misal ada contoh seperti ini. Nggak harus kata benda sih, kata ganti pun juga bisa dimodifikasi oleh kata sifat ya. Nah, misal, the book is very expensive. Buku ini sangat mahal. Nah, di sini ada kata expensive. Expensive di sini adalah kata sifat ya, mahal. Kira-kira yang mahal apa sih? Oh, yang mahal adalah the book. Oh, bukunya. Bukunya gimana sih? Oh, ternyata bukunya adalah expensive, bukunya mahal.
Jadi di sini kata sifat di sini memodifikasi si kata benda yaitu the book. Sama halnya yang bawah. This is very good magazine. Ini adalah majalah yang bagus. Kira-kira majalahnya gimana sih? Oh, majalahnya bagus. Kira-kira yang bagus itu apa sih? Oh, ternyata yang bagus adalah majalahnya. Terus, you are so beautiful. Kau begitu cantik misal. Nah, kira-kira kamu orangnya gimana sih? Oh, ternyata orangnya beautiful. Nah, terus, kira-kira yang cantik siapa sih? Yang beautiful siapa sih? Oh, ternyata you are. Oh, ternyata kamu. Jadi di sini, beautiful itu bisa memodifikasi kata ganti juga. Nah, jadi intinya kata sifat itu dia memodifikasi atau menggambarkan kata benda atau kata ganti yang memang melekat di kata sifat tersebut ya, kira-kira oh mungkin benda atau kata atau orangnya misal seperti apa sih. Jadi adjektif itu memodifikasi kata benda atau kata ganti. Nah, ada dua cara dalam menulis kata sifat. Yang pertama yaitu kata sifat bisa datang setelah to be. To be itu berarti bisa is, bisa am, bisa a ya. Tergantung sih kata ganti yang menggunakan ya. Misal karena dia he, maka dia menggunakan is. He is short, dia pendek. Berarti secara nggak langsung bahwa dia itu orangnya seperti apa sih. Misal, oh ternyata dia itu pendek. Yang pendek siapa sih? Oh ternyata he, oh ternyata dia. She is tall, dia tinggi. Sama halnya, she karena diikuti is, maka she is ya. Terus misal saya mau pakai I am, I berarti tinggal I am, misal I am short, misal oh saya orangnya pendek misal. Atau mau memakai you berarti tinggal you are, misal you are handsome. Jadi tinggal ngikutin aja ya. To be akan ngikuti si kata ganti. Nah terus adjective bisa ditulis setelah to be, bisa setelah is, bisa setelah am, bisa setelah a ya, tergantung si subjek atau kata ganti di depannya. Terus kata sifat juga bisa datang sebelum noun. Jadi ketika kita lihat sebelum kata benda itu ada kata, biasanya dia adalah kata sifat. Misal ada kata red car, mobil merah. Mobilnya warna apa sih? Oh ternyata warna merah. Kira-kira yang merah apa sih? Oh ternyata yang merah adalah mobilnya. Jadi biasanya kan kalau dalam bahasa Inggris itu kan dari kanan dulu baru ke kiri ya diartikannya. Red car, mobil merah misal. Small book, buku yang kecil. Nah, jadi adjektif bisa datang sebelum noun dan bisa juga datang setelah to be. Itu secara letak. Nah, terus kira-kira kata sifat itu jenisnya apa aja sih? Nah, bisa masuk ke apa ya? Oke, color, warna. Warna itu termasuk kata sifat ya. Misal warna blue, black, green, misal white. Nah, bisa juga ke size, ukuran. Ukuran itu misal ada kata apa ya? Misal kayak big, large, small, tiny, atau lebih ke thin, tip apa ya? Tebal, tipis, misal thin, thick. Terus apa lagi ya? Intinya ke size ya. Terus shape, shape itu lebih ke ukuran. Misal ada kata round, square, misal katakanlah bulat, kotak, misal oval, segitiga, triangular. Nah, ada age, lebih ke kayak usia, misal old, young, tua, muda, misal new, modern, apa ya? Modern, baru, update, old fashioned, misal jadul. Nah, jadi kaitan sama usia. Terus bisa juga ke weather atau condition cuaca, misal rainy, berangin, misal stormy, badai, sunny, cerah, misal windy, berangin, atau kaitan sama kondisi cuaca, panas, dingin, misal. Tekstur, misal kata hard, apa ya, keras, smooth, soft, lembut, misal raw tuh kasar, jadi kaitan sama tekstur. Terus sound, sound juga termasuk ke kata sifat, misal silent itu diam, terus ada noisy, berisik, misal quiet itu juga tenang, melodic, melodi, jadi kaitan sama bunyi ya. Appearance itu lebih ke apa ya, penampakan, lebih ke apa ya, appearance itu lebih kayak ke value, opini ya, misal beautiful, handsome, rich, smart, diligent misal. Jadi kaitan sama misal kayak tua muda, kaya miskin misal, ganteng,
cantik. Nah, itu kaitan sama appearance, opini, value. Jadi kayak setiap orang itu pasti biasanya tiap opini, tiap value itu pasti beda. Jadi itulah beberapa jenis kata sifat ya. Terus oke, taste. Yang belum adalah taste, rasa. Misal rasa itu kayak bitter, pahit, sweet. Nah, itu juga termasuk ke kata sifat. Terus ada juga kata sifat number, angka. Angka itu misal angka yang terdefinisi, misal kata 2, 10, 5, 4, 3. Nah, itu juga termasuk kata sifat. Kenapa sih juga termasuk kata sifat? Misal karena angka ini kan melekat sama kata benda ya. Misal 2 books, 2 buku. Kira-kira jumlah bukunya berapa sih? Oh, ternyata 2. Misal bukunya jumlahnya berapa sih? Oh, 2. Misal yang 2 apa sih? Oh, ternyata 2 adalah bukunya. Jadi number itu termasuk kata sifat dan dia juga melekatkan sama kata benda. Bisa juga melekat sama kata ganti, misal 3 boys, 3 laki-laki. Nah, di sini juga termasuk juga kata sifat ya, tapi dia melekat ke boys. Nah, bisa juga melekat ke kata benda atau melekat ke orang ya. Jadi menunjukkan jumlah. Bisa juga number itu yang dia tidak terdefinisi. Misal kayak few, sedikit, banyak, many, itu juga termasuk kata sifat. Many books, bukunya ada berapa sih? Oh, ternyata ada banyak. Nah, yang banyak apa sih? Misal, oh ternyata bukunya. Jadi number itu entah itu terdefinisi angka atau misal cuma many, much, few, dia juga termasuk kata sifat. Oke, kira-kira di sini. Silakan identifikasi kata sifat. Nah, di sini circle the adjective and underline the nouns. Nah, di sini kira-kira nomor 1, kira-kira mana yang adjective, mana yang kata sifat? Red. Red. Oke, red ball. Di sini berarti melekat ke kata bendanya ya, red ball. Oke. Nomor 2. Large stick. Oke, large stick. Oke, berarti large itu bisa besar, bisa jumbo, raksasa, bisa lebar ya, luas tergantung konteks kata bendanya. Oke, 3. Oke, pretty. Pretty itu sama dengan beautiful. Oke, pretty. Terus 4, little. Oke, little, kecil. Oke, nomor 4 ada 2, dia bisa little sama isi. Little itu lebih ke kecil. Isi juga bisa ya, karena dia setelah to be. Maksudnya pohon kecil itu mudah to be panjat. Nomor 5, fast. Oke. Mobil cepat. Oke. Number 1. Oke, number 1. Our class took an exciting trip to the zoo. Enggak jelas. Exciting, Soalnya nggak benar. jelas. Exciting trip. Exciting itu kayak menyenangkan. Jadi sesuatu yang menyenangkan ya. Oke, kelas kita mengambil trip yang menyenangkan ke kebun binatang. Nomor 2. Halo. Yellow. Oke, yellow bus. Oke, 3. Bus. 3. Many. Many tadi kayak yang number tadi tapi tidak terdefinisi ya. Many animals. Oke, jadi many-nya. 4. Large. Oke. Aku suka melihat gajah besar yang sedang makan, maksudnya large. 11. Large itu bisa besar, jumbo, raksasa. Nomor 5. Sharp. Sharp. Oke, tajam. 6. Loud. Oke, loud itu lebih kayak menggema, berisik. Nah, kita mendengar suara auman singa. Oke, 7. Long. Oke. 8. Stinky. Oke, stinky itu jahil. Oke. 9. Cold. Oke, 11. Terakhir. Favorite. Oke, favorite itu lebih kayak tadi. Kayak opini. Itu favorit. Oke.
Oke, nah kita akan ke sini, degree of comparison. Jadi kita akan ke perbandingan kata sifat. Nah, kadang kalau misal kita kalau dalam bahasa Indonesia misal buku ini bagus, buku ini lebih bagus dari buku B, atau buku ini paling bagus dari buku yang lain, atau katakanlah gadis ini cantik, gadis ini lebih cantik dari si A. Gadis ini paling tercantik di kelas ini. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan kadang kita sering ya membandingkan ya, dan biasanya yang dibandingkan adalah pasti sifat. Yang disebut pasti sifat yang dibandingkan kan. Oh ternyata si A itu lebih cantik ya dari si B. Oh ternyata si B lebih pinter ya dari si C misal. Nah terus kalau dalam bahasa Indonesia kan kita untuk membandingkan kan kita pakai lebih atau kurang. Katakanlah kita bisa lebih pandai, lebih dan paling kan. Kita biasanya penggunaan kayak gitu kan kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, nah membentuk lebih dan paling itu dia punya aturan, rule. Ya. Jadi nggak asal cantik lebih cantik, ganteng lebih ganteng, paling ganteng, cuma tinggal tambah paling dan lebih jadi. Kalau dalam bahasa Inggris dia punya aturan. Nah, dia punya aturan. Nah, misal kayak gini. Kalau kalimat positif aja, dia cantik udah selesai positif. Kalau komparatif kan dia lebih cantik dari si A. Jadi ada sesuatu yang dibandingkan. 3 superlatif, dia tercantik di kelas ini. Jadi dia paling super. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris kan kita nggak bisa asal cuma tambah kayak bahasa Indonesia ya lebih tambah terus kasih paling itu udah selesai. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris untuk membentuk kata lebih ya atau paling itu menggunakan model apa ya suku kata. Jadi kalau segala perubahan jenis kata dalam bahasa Inggris dia biasanya mainnya ke kalau nggak huruf vokal, konsonan, ending kata. Nah kalau di kata sifat kita mainnya di suku kata. Jadi kita harus tahu kata sifat yang biasanya terdiri dari satu suku kata, 2 suku kata, karena itu nanti akan berpengaruh ke perubahan komparatif sama superlatif. Misal kata big, suku kata biasanya dihitung dari huruf vokal. Misal kata big, satu suku kata. Misal ada kata cepat, fast, satu suku kata. Misal ada kata apa lagi ya? Short, pendek, tall, itu satu suku kata. Misal ada kata happy, ini 2 suku kata. Modern, 2 suku kata. Misal ada kata apa lagi ya? Important, dia 3 suku kata. Terus ada kata horrible, 3 suku kata. Misal beautiful, dia juga 3 suku kata. Nah, terus fungsinya apa sih? Kok kita main ke 1 suku kata, 2 suku kata, 3 suku kata? Karena nanti berpengaruh ke perubahan komparatif sama superlatif. Nah, kita review lagi, ngulang zaman dulu. Kata sifat yang terdiri dari satu suku kata. Misal, nah biasanya komparatifnya ditambah ER atau superlatifnya ditambah EST. Nah, tetapi kalau kata sifat yang sudah tulisan ending hurufnya itu adalah E, maka dia tinggal tambah R aja sama tambah ST, nggak usah tambah ER lagi atau EST. Nah, misal ada kata small, nanti jadi smaller, smallest. Warm, warmer, warmest. Misal ada kata nice. Nice itu ya udah karena dia endingnya E ya udah tinggal tambah R aja ya, nicer, nicest, nggak usah terus double E lagi, terus double E lagi di superlatif. Nah, intinya itu. Terus ada juga beberapa perkecualian di satu suku kata yang dia biasanya dia harus misal big, dia jadinya bigger, dia harus double G. Nah, cuman paling ada beberapa kosakata aja sih yang dia biasanya memang mengalami kayak perkecualian ya. Big itu harus bigger, dia harus double G, biggest. Terus misal ada kata apa lagi ya? Kalau kita lihat di sini. Fat, gemuk, fat, fatter, fattest. Nah, di sini juga dia harus double konsonan. Flat, flatter, flattest juga. Terus apa lagi ya? Hot, hotter, hottest.
Thin sama wet, thin, thinner, thinnest. Misal ada wet, wetter, wettest. Nah, jadi paling cuman kata ini ya. Tadi yang big, fat, flat, hot, thin sama wet, dia harus double. Nah, karena dia perkecualian. Terus ada juga kata sifat yang endingnya adalah endingnya adalah y, dia harus berubah jadi i tambah er. Misal easy jadi easier, bukan. Nah, jadi y-nya dirubah jadi i. Terus heavy jadi heavier. Kalau narrow tetap narrow, narrower, narrowest. Misal noisy juga. Nah, yang endingnya easy, heavy, sama noisy. Maka y harus dirubah jadi i, baru ditambah er sama est. Sebenarnya ini sudah ada tabelnya ya. Dan ini di buku ada. Jadi lebih kuncinya itu ada di hafalan. Ya. Ini di buku yang seri, yang grammar book seri 1 di sini udah ada. Nah, nanti bisa dilihat lagi karena memang kuncinya di hafalan ya. Terus yang kedua, kata sifat dengan 2 suku kata. Kalau tadi 1 suku kata endingnya er atau est ya. Terus ada juga beberapa kata yang mengalami perkecualian, dia harus double konsonan kayak tadi big, bigger. Nah, kalau ini kata sifat dengan 2 suku kata, maka komparatifnya dia ditambah er sama est. Nah, misal narrow jadi narrower, narrowest. Happy jadi happier, happiest. Nah, terus yang kedua, kata sifat yang endingnya adalah y, maka y harus dirubah jadi i tambah er, kayak tadi prinsip tadi ya. Terus kata sifat yang endingnya adalah full, plus, ing, dan ed, maka dia harus menggunakan more sama most. Misal useful, berguna. Lebih berguna nggak bisa usefuler. Nah, dia harus more useful, most useful. Misal boring, bosan. Misal boring nggak bisa nanti boring, boringer, boringest. Nah, harusnya more boring, most boring. Misal. Terus ada juga beberapa kata sifat yang 2 suku kata, dia harus menggunakan more dan most. Nah, kata modern, famous, normal, sama correct, dia harus menggunakan more sama most. Misal famous itu terkenal, lebih terkenal famouser nggak bisa, famouses juga nggak bisa, dia harus menggunakan more sama most. Nah, jadi yang dikurung ini biasanya memang dia harus paten menggunakan more sama most. Ini kuncinya juga di hafalan. Nah, terus ini kata sifat dengan 3 suku kata atau lebih, maka dia harus menggunakan more sama most. Misal beautiful jadi more beautiful, most beautiful. Biasanya kalau superlatif itu identik dengan the, belakang apa ya, sebelum kata most itu biasanya pakainya the. Careful, more careful, the most careful misal. Expensive, more expensive, the most expensive misal. Interesting, more interesting sama most interesting. Nah, jadi kata sifat yang dia suku katanya 3 atau lebih, maka dia otomatis pakai more sama most. Nah, oke, terus ada beberapa juga kata sifat yang dia tidak beraturan. Kalau kemarin kata benda ada yang tidak beraturan. Oke, misal, nah di sini adjective juga ada yang tidak beraturan. Nah, jadi intinya we will have to memorize. Jadi kuncinya juga di hafalan. Karena adjective itu termasuk dia jenis kata yang dia banyak vocabnya ya. Dan banyak hafalan. Nah, misal adjektifnya adalah good, baik, bagus. Komparatifnya nggak bisa jadi gooder atau goodest, atau more good atau most good. Karena dia irregular, berarti ya dia biasanya komparatif sama superlatifnya itu agak berubah ya, berubah total. Nah, misal bad jadi worse sama worst. Misal little jadi less jadi least. Misal much atau many, maka komparatifnya jadinya more atau most. Nah, jadi paling cuma sekitar ada 7 kata sifat yang dia irregular ya. Maka biasanya dia nggak bisa
Tapi kalau untuk far, late sama old itu biasanya dia masih luas ya. Tapi kalau untuk kata good, bad, little sama much atau many itu biasanya dia memang berubah total jadi komparatif sama superlatif. Oke, nah misal ada tabel kayak gini, saya kosongi katakanlah, nanti misal tinggal diisi. Nah, oke. Kira-kira nomor 8. 8 positifnya apa? Good. Good, oke. Superlatifnya? Best. Best, oke. Nomor 9, komparatifnya? More. More, oke. More dangerous sama most dangerous. 6, positifnya? Ready. Komparatif? Prettier. Prettier. Nomor 5, famous. More. More, oke. Sama superlatifnya? Most. 4, high. Hiker. Hiker sama Inges. Hikers. Hikes. Oke, positifnya 3. Hungry. Hungry. Oke, superlatif Hungry. Hungry. Oke, jadi seperti itu. Nanti mungkin ada soal kayak gini, nanti tinggal kalian isi sendiri ya. Oke, di sini kalian isi menggunakan komparatif atau superlatif ya. Nah. Oke, number 1. Ketika ada the, pasti dia superlatif. Oke, berarti number 1. Ketika ada the, pasti superlatif. Tallest ya. Bacanya bukan tales ya, tallest ya. Tallest. Oke, nomor 2. Color. Taller. Ketika ada kata then, pasti dia komparatif. Ya. Oke. Nomor 3. Bigger. Bigger. Oke. 4. Hikers. Biggest. Oke. 5. Cutest. Cutest. Oke. 6. Cutest. Cutest. Cuter. 7. Hotter. Oke. 8. Hottest. Hottest. Oke. 9. Youngest. Youngest. Oke. The last. Younger. Younger. Oke. Number 1. Most, oke, most ya, the most fearless. Member kita tuh katakanlah lebih berani ya, nggak takut. Nomor 3. More gracious. Oke, more, oke. Nomor 3. Taller. Taller. 4. Most Most Daring. daring. 5. Most loyal. Most loyal. Oke. 6. Just. Oke. 7. More. Most. Most difficult. Nggak bisa more karena nggak ada dibandingkan kan. Most. Oke, 8. Most, oke. Most 9. dynamic. Bagus. Bagus. Itu kayak lebih apa ya? Oke. The last. Most. Most, oke. Nah, di sini sudah ada kata sifat. Tinggal diganti komparatif atau superlatif berdasarkan konteks ya. Oke, number 1. That's Oke, tinggal komparatif atau superlatif. Oke. yeah. The small fish in the world is found in the Philippines. Smallest. Oke. Kan ada kata the ya, pasti dia umumnya memang superlatif the smallest.
Nomor 2, tiny. Ada kata kunci then, berarti komparatif ya. Tinier. Oke. Iya. Nomor 3, Hotter. hotter. Oke, 4, Hikers. 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 5, Best. 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 Oke, good nggak bisa jadi goodest ya, atau gooder ya. Iya, best. Oke. Nomor 6. Karena ini irregular Worst. ya, berarti worst. Worst. Nah, oke. Iya, worst. Nah, tinggal kayak gitu ya. Oke. Asli. Oke. More little. Tiny. Oke, jadi kayak gitu Eh. nanti tinggal sesuaikan konteks ya, kira-kira superlatif atau komparatif. Ini. Oke, adjektif itu aja. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan sebelum kita next ke materi selanjutnya. Mungkin bisa dituliskan ya, atau langsung tanya langsung. Ini. Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, kita akan lanjutkan ya. Paling cuma tinggal beberapa slide ya. Terus kita bisa closing. Nah, oke, kita akan ke preposition. Preposisi atau yang disebut kata depan. Nah, kata depan di sini apakah kata yang selalu diletakkan di depan? Enggak ya. Jadi biasanya preposisi ini kaitan kalau tadi adjektif, kata sifat. Kata sifat itu kan biasanya memang nempel ke kata benda ya, atau ke kata ganti. Maka kalau preposisi biasanya dia menempel ke kata benda. Nah, atau bisa juga ke kata ganti. Nah, misal seperti ini. Kalian masih ingat ini? Nah, in front of, behind, between, above, Iya. under. Nah, oke, in front of itu di depan. Depan. Oke, behind itu di belakang. Belakang. Between Between tadi di antara. Oke. Around itu lebih kayak Around di mengitari, samping. mengelilingi, Ya. mengitari. Oke. Terus across from atau opposite, berlawanan. Through itu Berdepan. ya lewat tapi kayak terowongan. Through, melewati. Next itu sama dengan beside, berdekatan, di samping. Nah, terus emang itu di antara. Jadi kalian tengah-tengah, kiri kanan, belakang itu ada objek. Terus mana yang belum ya? On itu di atas tapi nempel. Under, next itu tadi yang belum tadi apa ya? Oke. Oh ini, on sama above. On itu di atas nempel. Kalau above itu di atas tapi modelnya melayang. Jadi kayak misal lampu di atas kalian katakanlah. Terus misal ada jam dinding di atas kalian, itu termasuk juga above. Jadi di atas tapi nggak nempel. Tapi kalau on otomatis nempel. Terus apalagi ya, in itu bisa di dalam ya, tergantung teks kalimat. Terus near sama beside itu di samping nempel ya. Kalau near itu lebih ke deket aja, jadi ya cuma deket ya, deket doang itu ya. Oke. Deket doang nggak jadi ya. Deket doang tapi nggak nyatu ya. Kalau beside itu deket tapi nyatu ya. Kok Curhat malah. Curhat ya. Lah tadi lo yang curhat nggak nyatu ya. Oke, terus itu kasihan ya. Semoga disatuin ya. Amin ya Allah. Oke, terus kata benda, kata misal penggunaan kata inside, outside, terus penggunaan preposisi. Nah, itu kan biasanya gini, kan bendanya dulu ya. Bendanya itu misal, bendanya itu harus tunggal atau jamak jelas ya. Oh, kira-kira bendanya tunggal. Kalau tunggal berarti pakainya is, kalau jamak berarti pakai a. R.
Nah, A. kan the rocks. Oh, karena batunya banyak pasti pakai A. Kalau misal batunya cuma satu, berarti tinggal diganti is. Jadi Is. untuk preposisi itu biasanya kan susunannya adalah kata benda to be baru letak ya, baru preposisinya. Nah, jadi otomatis to be akan ikuti si noun ya. Apakah dia tunggal atau jamak. Jamak. Intinya itu. Oke, misal the bed is above the cat. Misal, oh kelelawar di atasnya kucing. Tas Di sini kan kucing. di atas tapi melayang ya. Nah, misal the rat is in front of the cat. Oh ternyata tikusnya ada di depan. Tikus ada Tikus di kucing. depan Nah, kucing. seperti itu. Jadi tetap ya. Jadi benda dulu dia tunggal atau jamak baru preposisi balik lagi ke kata benda. Oke. Kita akan coba. Oke. Yang kiri dulu ya. The cans are bla 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 the stocking. Permen. On di dalam. Di Kemungkinan atas. kemungkinan di atas sih iya, tapi kan Iya. kira di logis saja. Di depan pasti kan biasanya dia in ya, di dalam. Masuk biasanya Miss. In. Ya kayak gambarnya kan kayak di atas ya, tapi kayaknya kan kalau itu kan kayak Dalam. kan di cans itu kayak permen sunduk itu Kayak loh. ada gagangnya. Ada gagangnya ya, bener. Kan lollipop. Lollipop, ya, oke. Terus yang kanan, the snowflakes are. Butiran salju ada di Di atas berarti above, oke. melayang. Melayang. Ah. Kayak pikiran ya melayang ya, saya pakainya above. Ya. Melayang-layang. Oke, 2 slide lagi ya. Oke. Cepet Miss. Iya, cepet ya. Mm-mm. Tapi ya mau tambah materi. Ini nanti udah kelarnya jam 9. Oke. Nah, The clock is jam. oke. Is Kira-kira Under. jamnya di mana? under bawah. Under. Oke. Betul di Bawah bantal. Below. Oke, di sini jamnya yang warna kuning ya, berarti dia di Ya. bawah. Oke. Soalnya kayak gini nak ya, tapi saya nggak mau gambar ya. Nomor 2, trousers, celana panjang. On On. di atas. Oke. On the bed. Nah, On. padahal kok ini celana panjangnya 1, Miss, kenapa ini pakai S? Nah, oke. Saya kelupaan yang kemarin kata benda. Kata benda yang umumnya dia sudah sepasang. Dia otomatis akan jamak sendiri. Misal kayak celana panjang itu kan trousers, pasti pakai S karena dia sepasang kan kiri. Kayak kacamata, glasses, dia otomatis dia kan jamak sendiri, glasses. Terus ada sesuatu yang sandals, itu sus. Nah, sepatu. Sus itu kan udah dia jamak kan. Terus kalau misal celana panjangnya banyak, sepatunya banyak atau kacamatanya banyak, ya udah dia nggak bisa dijamakkan. Kalau sepatu kan dia sudah sus ya, dia udah S kan, belakangnya ES. Kalau sepatunya banyak nggak bisa jadi suses. Glasses kacamata, kalau kacamatanya banyak, Miss bisa glasses, nggak bisa. Sama halnya kayak dia modelnya kayak yang kemarin irregular, fish ikan. Kalau ikannya banyak ya fish, nggak bisa jadi fishes. Sama halnya ini, benda yang dia otomatis jamak, nggak bisa dijamakkan. Nah, otomatis dia akan habis glasses pasti A, nggak mungkin glasses is. Ya. Ya. Terus tahu itu jamak enggak ya? Mungkin di konteks setelahnya. Terus nomor 3. The animals are On. on the room. On. On Animals. Berarti In. kan ada hewan-hewan 2. Iya. Bukan di. Wrong. Gugup sama. Oke, in berarti kan. In the room. Nah, karena itu kan ada In the tikus room. sama apa kan? Oh iya. Kan? Tikus, Berarti anjing. in. Anjing, kucing. Oke. Biasa lah. 4. Nomor 4. The desk itu bangku, lebih ke meja. Oke. Between. In between. Oke. 5. Wardrobe itu lemari pakaian. On the desk. Lemari pakaian nggak mungkin di atas Iya. meja kali ya. Side. Bi. Behind Iya. bisa. Behind. Bisa. Nah, oke.
6. Picture, lukisan di mananya? Side. Bisa. Side. Oke. 7. The sharks. The sharks is In front Ya, the di bawahan. In front. Bisa in front, bisa ya. behind. Glass, the Down. desk. Meja ada di mananya lemari. Ini cuma dibalik tadi. Kalau tadi lemari di belakang ya, berarti ini di depan. depan. In front of. Front of. Oke. Soalnya gini gampang banget ya. Iya nih. Satu slide lagi kayak selesai. Miss. Oke, post office di mananya salon sama bakery. Beside. Between. 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 Oke, between. Between. Nomor 2, the park. The park is Park. behind. Gak ada yang jawab under. Bawah. Oke, bener behind ya. Karena ini bangunan ya. Jadi preposisi untuk benda, letak benda sama letak bangunan beda ya. Ya. Nomor 3. Across from. In front of. Oke, in front of bisa atau tadi Across. apa ya? Across from ya. Berlawanan. Ah, Oke. 4. Side. Side. Di Samping. beside. Oke, di samping atau bisa left side sisi kiri atau right side Right sisi side. kanan. Right side. Oke. Itu aja. Selesai. Oke. Itu cuman oke. Intinya itu sih. Oke. Gampang kan? Oke. Next week kita akan bahas tentang kata kerja, guys, ya. Agak kata kerja itu lumayan banyak ya, kata kerja sama adverb sekalian. Adverb itu karena kata kerja apa ya? Karena ini kan adjektif kan nempel di kata benda yang kemarin. Terus preposisi juga nempel di kata benda. Nanti di depan kita akan ke kata kerja. Habis itu kita akan ke kata keterangan karena kata keterangan itu nempel di kata kerja. Oke, itu baru nanti di pertemuan terakhir ke-7 nanti kita akan ke kata hubung. Kata hubung itu agak paling susah karena sudah masuk ranah kata kerja apapun ya. Oke, terus untuk penugasan saya nggak ada tugas harian ya, tugas mingguan nggak ada, tapi nanti ada tugas UTS ya. Insya Allah di minggu depan saya sudah infokan, jadi ada 2 minggu untuk mengerjakan tugas UTS ya. Nah, nanti insya Allah saya tugas UTS saya enak ya. Intinya tugas saya nggak bisa tirunan, enak banget ya. Bisa Nggak dibagi ya. Nanti minggu dibagi per kelompok atau Miss? enggak, saya nggak suka kelompokan ya. Individu aja. Oke. Jadi tiap orang beda. Tiap orang beda, nggak bisa niru. Nanti untuk tugas UAS saya ada 2 ya, tugas UTS sama tugas UAS. Nanti tugas UASnya itu juga udah beda lagi. Ya. Ya, itu. Oke. Ada pertanyaan? Masih semangat? Yang ditayangin itu di-share nggak sih? Yang mana? Yang tadi buat ngejelasin tadi loh, Miss. Oke, mau di-share sekarang? Iya, Miss. Mau, Miss. Oke, sebentar. Sinyalnya jelek banget, Miss. Dari tadi cuma denger ngomong-ngomong doang. Walah, ini masih tanggal muda loh ya. Ini tanggal muda loh ya. Sinyalnya, Miss, yang jelek, kuotanya full. Oh, gitu. Ganti provider, Mbak. Sinyalnya jelek. Nggak Kayak ada kamu. sinyal. Saya kasih solusi, ganti HP sama ganti provider enak ya. Terus isi paketan. Nih, Baru tuku uang paketan. dari Mbak, mana, Miss? Miss? Tanggal muda ya ini ya. Oke. Miss, Oke, ini- omahku rangel sinyal, Miss. Ya Allah, mesane banget desa mesti ya. Miss. Today Nggak, is the Miss. day. Oke. Miss absen Absen di ya, e-learning. Apa Link dikasih absen. link? Oh Saya iya, tuh gini Kasih ya. link saja. Saya tuh galau. Kadang gini, kalau absen di Zoom kok kayaknya saya zolim ya. Nggak bisa ikut Zoom, berarti nggak masuk. Kan kayak zolim banget ya saya ya. Yang penting gini aja, kalian bisa absen di sesuai e-learningnya kampus saja ya. Itu ibarat kata itu ya buat isi sistemnya kampus ya. Tapi insya Allah untuk kehadiran nanti
saya nggak akan kejem-kejem banget ya. Untuk situasi corona saya insya Allah lomo ya. Saya kayaknya kalau absennya sesuai Zoom kok kayaknya saya zolim ya. Nanti saya nggak punya kuota, saya berarti nggak masuk dong, Miss. Nanti saya dihujat ya. Jadi ya, insya Allah saya bantu untuk kehadiran. Yang penting nanti tugas UTS UAS untuk kehadiran. Yang penting kalian tetap absen aja ya sesuai sistem ya. Nanti insya Allah ya itu saya bantu. Iya. Oke, untuk GC. GC-nya gini, Miss, fungsinya Google Classroom itu apa? Nah, gini, Google Classroom sambil ini ya, ini sambil jalan ya, ini masih proses ngirim. Oke, Google Classroom itu nanti kita tetap pakai untuk kalian ngumpulin tugas. Jadi gini, karena kan saya itu ngajarnya banyak banget ya, ada kelas 1C, 1B, sama 1A. Nah, jadi itu memang fungsinya untuk nampung tugas per prodi, jadi biar saya ngoreksi enak. Kalau gini, kemarin kan beberapa kendala, mungkin kalian mengalami kendala ketika kalian kerjain tugas, kalian upload di e-learning-nya kampus, kan beberapa trouble kan itu kan. Ya kan, mungkin kalian yang udah ngalami trouble kan, ngupload tugas atau apa gitu kan di e-learning kampus, dan itu hasil servernya, sistemnya kampus itu ngedown sampai 2 hari karena terlalu penuh file yang dikirim dosen sama mahasiswa yang ngirim file, upload tugas ke sistem, jadinya 2 hari itu sistem e-learning sampai down ya. Jadi daripada saya pusing, mendingan saya pakai GC sendiri, jadi saya ngoreksi bisa cepat, jadi enak. Jadi nanti. Tapi juga lebih enak pakai Google Classroom, Mbak Miss. Ya, karena sistemnya, enak. Sistem e-learning kampus itu ya, karena ini kan baru sistem baru kan, jadi otomatis server pusat itu sampai 2 hari ngedown, kita nggak bisa ngupload apapun. Pas minggu kemarin atau minggu ini kita nggak bisa ngupload apapun. Terus mahasiswa juga sama, nggak bisa ngupload. Jadi akhirnya kan beberapa tugas apa file kan macet kan, akhirnya penuh. Jadi malah timbang pusing kan, penting saya ke GC kan. Jadi saya ngoreksinya enak gitu loh. Oh, yang udah ngumpulin berapa, yang telat ngumpulin berapa kan enak ya. Tapi ya banyak dosen pakai GC juga sih. Jadi ya saya juga pakai GC aja untuk nampung tugas. Gitu. Kalau pakai email penuh banget ya, karena otomatis ABC itu semua prodi saya ngampu, akhirnya ya banyak banget kan. Jadi beberapa memang saya pakai GC. Ada pakai Telegram. Saya ngampu 30 kelas. Jadi ya otomatis GC untuk yang bahasa Inggris 1, nanti Telegram itu untuk semester berapa, sampai saya pilih segitu. Karena saking banyak. Oke, jadi kalian nggak usah absen. Oke, nggak usah absen. Nggak usah absen di e-learning. Di e-learning aja, absen di e-learning aja. Kalau di sini nggak usah absen ya. Yang formnya nggak usah. Iya, Miss. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Nah, tugas UTS tadi itu udah termasuk UTS-nya atau ada UTS-nya sendiri? Atau Oh iya, tugas UTS ada, UTS-nya juga ujian. Kan kadang kan gini, ada kan tugas harian mingguan gitu ya. Saya kadang nggak mau ribet, harus ngoreksi tugas mingguan kan. Kadang ada kan, kasih tugas materi sama tugas gitu kan. Saya nggak mau ribet, jadi saya tugasnya untuk tugas UTS. Jadi materinya ya seputar UTS, seputar setengah semester. Nanti tugas UAS ya materinya setelah UTS gitu. Jadi enak. Tugasnya gampang kok, tenang, gampang ya. Nggak usah yang terlalu. Berarti tugasnya cuma dua tugas Miss. UTS pas sama UTS sama UAS doang ya? Iya doang. Selain itu cuma pas Tapi materi satu doang? tugas di sini berapa, Miss? Gimana? Aku 100. Satu tugas di sini. Oke, gimana? Oke, intinya 2 tugas itu ya, UTS sama UAS. Minggu depan insya Allah, semoga nggak lupa. Oke. Lu nggak, Miss? Gimana? Suaramu putus-putus? Sinyalnya kok, Miss, dari tadi juga. Oh gitu. ya, sinyal saya kencang ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita closing? ya, Oke. Biasanya untuk recording Zoom saya memang upload di YouTube ya. Kalian subscribe channel saya ya.
Aduh, malah promosi. Oke, Miss mau tanya lagi masih boleh, silahkan ya. Oke. Bentar, Miss, saya ketik dulu. Saya ketik dulu. Ya Allah, sampai Ngomong diketik. langsung, Mas. Oh ya udah, mungkin terkendala sinyal ya, patah-patah. Dengar suaramu. Tarik sis, monggo. Singgih. Yang 5. Nanti ya. Share-nya di mana? Oke, kalian bisa subscribe ya. Itu ya isinya kayak recording Zoom apa gitu ya. Terus sama tugas vlog-vlog kakak tingkat kalian saya upload di situ. Wih. Materi meeting 5 sudah saya share ya. Itu di atas ya. Kalian bisa download. Nggak ada, Miss. Loh, Belum, Miss. belum Saya toh. bentar. Ini Oh, sudah ada ini loh. toh. Iya, PPT 2. Sebentar. Di download satu aja nanti bisa disebar. Mana, Miss? Belum masuk, Miss. Baru channel YouTube yang masuk. Iya, Miss. Di Materinya atas belum sudah sebentar. Ada. Belum, Miss. Loh, ini sudah centang nih, centang hijau. Tapi belum masuk. Dikirim lagi aja, Miss. Udah di saya. Tuh ada yang udah. Di saya belum nih, Miss. Di saya belum, Miss. Ya, yang salah satu udah aja. Nanti di-share di grup Ya WA. Allah, kan bisa saya juga gini kan materi semua saya share di Google Drive ya. Nanti bisa saya kasih linknya Google Drive aja. Oh ya, Miss. Nanti saya Oke. share. Ya, nanti di e-learning nanti saya share kan materinya sampai UTS nanti udah saya upload di Google Drive. Nanti kalian bisa download di situ aja ya. Kalian semangat banget minta materi. Oke. Pinter. Sebentar, oke. Izinkan saya mencerna. Kalian bisa baca pertanyaan di chat ya. Kalau misal ada 3 benda berurutan, meja paling atas, kursi. Berarti kursinya Oh ya ya ya. tengah, Oke. bawahnya lagi ada bola. Ini kok tanyanya Under. lucu banget sih? Emang meja di atas kursi bisa, Miss? Bentar, iki takone lho. Sese, bisa. Lah, Gabut. kursi Takut. kok mejane saya neng dur kursi. Meja itu di bawah Kursi kursi. apa sih? Loh. Oh, mungkin Meja anu di atas kursi TK itu ya, mungkin ya PAUD itu mungkin kali ya. Oh, Bola di bawah meja. Ya berarti kan dicari dia benda terdekatnya kan. Benda di Kalau atasnya bola pas. Kalau menurut saya kayak gitu. Below sama under. Oh, sebenarnya sama sih. under. Sebentar saya ketikkan. Kalau pas di bawahnya lebih ke under ya, jadi dia lebih ke nempel kayak gitu.
tepat di bawah. Below itu kadang agak luas ya, jadi di bawah tetapi kayak model kayak above tadi. Above itu biasanya sama below. Under itu biasanya sama on. Oke, ada pertanyaan lain? Selain meja, kursi, bola tadi ya. Oke, udah. Bisa kita closing ya. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Nggak ada pertanyaan lagi? Oke, udah ya. Oke, insya Allah untuk Drive Google saya kirimkan ke e-learning ya. Jadi di e-learningnya di bagian konten, nah saya kopaskan di situ ya. Nanti kalian bisa download di situ. Oke, thank you very much for your attention. Nggak ada pertanyaan lagi. Oke, see you next week ya. We will discuss food and explore. Oke, intinya keep healthy, stay positif. Semoga selalu sehat, lancar kuliah dan kerjanya ya. Amin. Oke, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat beristirahat ya guys. Selamat